Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Fei Hung yang dikepung oleh ratusan musuh. Sekalipun hanya seorang diri, ia mampu menumbangkan setiap prajurit di hadapannya dengan sekali serangan. Bantuan musuh terus berdatangan dan pada akhirnya Fei Hung mulai tumbang setelah terkena sayatan di sekujur tubuhnya. Saat akan pingsan, tiba-tiba ia teringat akan kenangan dari masa lalunya, di mana sewaktu kecil ia sering diajak ayahnya untuk membantu anak-anak yatim yang sekarat. Anak-anak itu kemudian dibawa ke panti asuhan untuk dirawat, namun tak jarang usaha mereka berakhir sia-sia. Makanya Fei Hung tak berhenti menyemangati anak di hadapannya untuk berjuang melawan penyakitnya. These needles should help his chi flow. Will this one die too? You have to get up. Pada abad ke-19, tepatnya saat runtuhnya dinasti Qing, banyak wilayah di Cina yang mengalami kehancuran ekonomi akibat pemberontakan dan perang. Karena hampir terjadi kekosongan kekuasaan, kala itu banyak wilayah bisnis yang diambil alih oleh triad ataupun mafia. Contohnya Pelabuhan Guangzhou. Dulunya wilayah ini sangat makmur, tapi sekarang malah jadi sarang opium, judi, prostitusi, dan sebagainya. This is the Guangzhou Pearl River Delta area. Wilayah Pelabuhan Guangzhou dikuasai oleh geng Harimau Hitam dan geng Laut Utara. Setiap pengusaha yang ingin melakukan perdagangan internasional pasti harus berurusan dengan mereka berdua. Tiap hari, kedua geng ini juga menyewa ratusan buruh harian untuk mengangkut barang dari kapal. Tapi biadabnya tak jarang para pekerja itu malah dibunuh hanya perkara sepele. Jasad mereka kemudian dibuang ke laut, namun tak satupun orang yang berani melawan ketidakadilan ini. Bahkan melihat jasad di sekitaran pelabuhan, nampaknya sudah hal yang lumrah bagi masyarakat Guangzhou. Geng Macan Hitam memiliki 3 orang perwira. Pertama ada Iblis Utara yang terkenal haus darah. Kedua ada Gagak Hitam yang terkenal tamak. Dan yang ketiga ada Ular Tua yang terkenal bejat. Masing-masing dari mereka memiliki kepribadian yang berbeda. Walaupun demikian, mereka semua tunduk pada pimpinannya yang bernama Master Lei. Tentu saja kekejaman para perwira itu semua berasal dari pimpinannya yang memang berhati iblis. What sort of coward would burn our slave ships? Not to be treated like cheap goods! And to be Pagi itu Master Lei mengumpulkan para prajurit terbaiknya. Setelah melalui beberapa ujian, mereka semua kemudian diperintahkan untuk membunuh pimpinan geng Laut Utara. Siapapun di antara mereka yang berhasil memenggal kepalanya akan diangkat menjadi perwira yang baru. Bring me the head of the North Sea Gang's master and take them as my 4th adopted son. Singkat cerita, akhirnya Fei Hung adalah satu-satunya orang yang berhasil menerobos masuk ke markas geng Laut Utara. Seorang diri ia menghadapi si pimpinan geng. Pertarungan itu begitu sengit, namun Fei Hung mampu melakukan tugasnya dengan baik hingga akhirnya. Nah, akhirnya kita kembali ke awal film. Ternyata inilah alasan mengapa Fei Hung dikepung oleh ratusan musuh. Demi membawa kepala sang bos Laut Utara, ia rela menghadapi semua hambatan. Entah sudah berapa banyak pasukan musuh yang ia kalahkan, namun karena kalah jumlah, akhirnya Fei Hung mulai kewalahan, bahkan tubuhnya penuh dengan luka sayatan. Untung saja di saat-saat terakhir, tiba-tiba salah satu rekannya muncul untuk menolongnya. Sekalipun telah jatuh pingsan, Fei Hung sama sekali tidak mau melepaskan potongan kepala di lengannya. Master Lei sangat kagum akan aksinya, bahkan menganggap kalau Fei Hung akan menjadi perwira terbaiknya di kemudian hari. Maka dari itu, luka-lukanya harus segera diobati agar bisa mengemban misi selanjutnya. By the way, rekan yang menyelamatkan Fei Hung tadi dijuluki Gigi Besar karena suka ceplas-ceplos. Dari sini, pertemanan mereka berdua dimulai. You'll shut up. Don't talk so much.
Kita kembali dulu ke masa lalu, di mana sewaktu kecil, salah satu teman baik Fei Hung yang bernama Fa sempat diculik oleh Master Lei. Namun karena masih bocah, kala itu Fei Hung tak bisa berbuat apa-apa. Makanya ia segera meminta bantuan ayahnya yang terkenal jago kungfu. Sayangnya sekalipun berhasil menghajar si pelaku, Fa sudah terlanjur dijual ke kota lain. Kembali ke masa sekarang, di mana anak dari pimpinan geng Laut Utara terlihat sangat ingin membalaskan kematian ayahnya. Namun tentu saja hal itu tidak akan mudah. Apalagi saat ini bisnis keluarganya perlahan mulai runtuh karena para pengusaha hanya ingin bertransaksi dengan geng macan hitam. Sementara itu, sebagai perwira yang baru, punggung Fei Hung harus ditato menggunakan lambang gengnya saat ini. Di tengah proses tersebut, ia sempat mendapatkan informasi bahwa diam-diam Master Lei punya gudang harta karun. Namun untuk membuka gudang rahasia itu dibutuhkan 2 buah kunci yang masing-masing dipegang oleh perwira yang berbeda. One is silver and the other is gold. The vault requires both of them. It'd be useless. Singkat cerita, setelah punggung Fei Hung selesai ditato, upacara pengangkatannya pun dilaksanakan. Sekedar info, para perwira di geng Harimau Hitam ini sebenarnya sudah dianggap anak oleh Master Lei. Makanya posisi mereka tidak main-main. Di saat yang sama, malam itu tiba-tiba sekumpulan pasukan yang terdiri dari para anak yatim mendeklarasikan diri untuk memulai pemberontakan terhadap kekuasaan geng Harimau Hitam. Kalian bisa menebak kalau mereka sebenarnya adalah anak-anak yang dulunya diselamatkan oleh ayah Fei Hung. Tapi tentu saja untuk menumbangkan geng Harimau Hitam tak akan mudah. Apalagi saat ini mereka bahkan sudah menghabisi semua saingannya. The North Sea Gang once and for all. The Black Tiger Gang exterminated its foes. The Black Tiger Gang finally took over the pier. Agar tidak dicurigai oleh Master Lei, tiap malam Fei Hung tidur di kapal milik seorang PSK bernama Chun. Walaupun seorang wanita penghibur, Fei Hung sangat mempercayai wanita di hadapannya. Bahkan tak ragu untuk menceritakan siapa ayahnya dan bagaimana ia mati di tangan penjahat. My father was a great doctor, yet in the end, he lost to the might of a torch. Sekalipun ahli bela diri, ayah Fei Hung tak berdaya ketika rumahnya dibakar oleh Master Lei. Masalahnya ada puluhan anak yatim yang terperangkap di dalam sana. Saat itu terjadi, Fei Hung juga ikut berjuang untuk menyelamatkan mereka. Tapi ketika ayahnya kembali ke dalam untuk menyelamatkan satu anak terakhir, tiba-tiba ia tertimpa bangunan. Kembali ke masa sekarang di mana malam itu Fei Hung diajak untuk makan bersama para perwira. Acara yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan malah berubah menjadi konflik karena ternyata para perwira ini diam-diam saling benci satu sama lain, terutama si Iblis Utara dan Gagak Hitam. Anak buah mereka bahkan sudah saling bunuh. Seandainya Master Lei tak ada, pastilah keduanya akan berperang. Di saat Fei Hung harus menghadapi politik di dalam tubuh geng harimau, teman masa kecilnya yang bernama Fun dan Xinlan terlihat sibuk merawat para anak yatim. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Fei Hung menemani Master Lei untuk bertemu para pengusaha asing. Percakapan cukup memanas karena para pengusaha menuntut agar Master Lei segera menyelesaikan janjinya, di mana pada akhir bulan ini harusnya mereka sudah menyeludupkan 400 orang untuk dijadikan budak di luar negeri. Ternyata diam-diam Master Lei mencurik warga Guangzhou untuk keuntungannya semata. Namun tentu saja mencuri 400 orang bukanlah hal yang mudah. Sebenarnya di sini Fei Hung sudah cukup muak melihat kebejatan bosnya, namun ia tetap bersabar sampai waktu yang ditentukan. To kidnap 300 men. Humans are no different from ants, really. Sir. Film kembali membawa kita ke masa lalu, di mana setelah kematian ayahnya, Fei Hung dan Fun berencana untuk balas dendam. Namun ternyata Master Lei sudah tewas duluan di tangan saingannya. Karena mereka ingin balas dendam, teman ayah Fei Hung yang bernama Yung membawa mereka berdua ke sebuah wilayah terpencil untuk diajari bela diri dan spiritual. You wanna leave? You only have two options. What is vengeance? More vicious than the most ferocious alive. Wrong! Beberapa tahun kemudian akhirnya Fei Hung menyadari kalau balas dendam tak akan membuahkan hasil.
Ayahnya juga selalu bilang, ilmu bela diri diciptakan bukan untuk menyakiti orang lain, melainkan sebaliknya. Dari sini ia paham bahwa balas dendam hanya akan menimbulkan balas dendam lainnya. Makanya membunuh para ketua geng tak akan menyelesaikan masalah. Mereka harus mencari cara untuk menyelamatkan warga Guangzhou tanpa pertumpahan darah. Only to save others. Never give up on saving someone. Can now leave whenever you want. Singkat cerita, rencana pun dimulai. Fei Hung berhasil mengirimkan pesan ke Fun dengan cara menitipkan suratnya ke kerah baju Chun yang kemudian diangkut oleh Xin Lan yang kala itu berpura-pura sebagai tukang jahit keliling. Pesan itu mengisyaratkan mereka untuk segera mencuri kunci berangkas geng Harimau Hitam yang saat ini dipegang oleh perwira ular tua. Tanpa basa-basi, Fun pun menjalankan perintah yang diberikan. Tentu saja sebagai orang yang temperamen, si ular tua langsung mengikuti orang yang ia pikir mencuri dompetnya. Padahal diam-diam mereka semua sedang diumpan untuk masuk ke dalam sebuah jebakan. Begitu mereka lengah, para anak yatim langsung menuangkan minyak panas ke wajahnya, lalu menghajarnya bersama-sama hingga tewas. Sebelum jasadnya dibawa kembali ke pelabuhan, diam-diam mereka menduplikat kunci berangkas miliknya. Kunci itu tidak bisa dicuri begitu saja, karena jika dilakukan secara terang-terangan, yang ada Master Lei akan curiga akan rencana yang akan datang. Karena si ular tua sudah tewas, kini kunci emas itu kemudian diserahkan ke Iblis Utara. Kematian ular tua sebenarnya cukup mengejutkan, namun orang-orang tak menyangka kalau Fei Hung dan rekan-rekannya adalah pelakunya. Apalagi ia sangat ahli dalam mengambil hati Master Lei. So what do you want? Whatever you want. Just like that. Singkat cerita, beberapa malam berikutnya, Fei Hung terlihat asik berjudi bersama anggotanya. Namun anehnya malam itu ia terus saja kalah. Untung saja tempat itu masih di bawah kekuasaan geng Harimau Hitam. Makanya Fei Hung diizinkan untuk mengambil pinjaman setiap kali ia kalah. Sampai akhirnya karena pinjamannya sudah melewati batas, tiba-tiba ia dipanggil menghadap Gagak Hitam. Ternyata sejak awal memang itulah yang Fei Hung inginkan. Ia datang ke sana untuk menjual kunci gudang yang sudah diduplikat kemarin, namun pintarnya ia bilang kunci itu ia dapatkan dari anggota ular tua. Take it, Father. He never guessed that you had a copy of the gold key. I'll have to try this key first. Fei Hung berhasil memanfaatkan keretakan hubungan ular tua dan Gagak Hitam. Tak perlu waktu lama mereka berdua sepakat untuk mengambil keuntungan dari kejadian ini. Bahkan ia langsung diajak menuju lokasi berangkas itu berada untuk menguji apakah kunci yang diberikan beneran duplikat atau tidak. Sebenarnya tempat itu dijaga oleh 3 pengawal, namun mereka semua tunduk pada Gagak Hitam. Begitu berhasil menemukan lokasi dari berangkas rahasia tersebut, Fei Hung kemudian memberitahu rekan-rekannya melalui sebuah surat yang diselipkan dalam mulut ikan. Sebenarnya tiap malam Fei Hung dan Fun saling berkomunikasi dengan cara memancing bersama di pinggir sungai. Dengan begitu anggota geng Harimau Hitam tak akan curiga. Dan singkat cerita, keesokan harinya, Xin Lan membalas pesan Fei Hung mengatakan bahwa besok malam operasi pembobolan berangkas akan dimulai. Nah, yang unik saat Xin Lan beranjak pulang, Fei Hung tak berhenti meliriknya. Disinilah Chun menyadari kalau Fei Hung, Xin Lan dan Fun ternyata terlibat cinta segitiga. I've never heard fiery. Can't you just be open about it? I'm just jealous. If I was her. Keesokan malamnya, tepat sebelum rencana dimulai, tiba-tiba Fei Hung diminta Master Lei untuk datang ke gudang senjata. Tadinya ia pikir penyamarannya telah terbongkar, namun ternyata ia dipanggil untuk menghadapi anak dari mantan ketua geng Laut Utara. Sejak kemarin, Master Lei sudah menyadari kalau dirinya dibuntuti, makanya ia juga mengira kalau mereka adalah dalang dari kematian ular tua. It looks like it worked.
Pertarungan pun dimulai di saat Fei Hung harus menghadapi ilmu pedang dari Putra Laut Utara. Master Lei sibuk mengalahkan para bawahannya. Sekalipun bertubuh lebar dan sudah berumur, nampaknya beliau masih sangat ahli dalam bertarung. Sementara itu, Fei Hung sendiri terlihat kesulitan sampai-sampai Master Lei sempat menawarkan bantuan. Can you manage? I can. Sebenarnya, alasan mengapa Fei Hung sulit untuk menang bukan karena kemampuannya menurun, melainkan karena sejak awal ia berusaha untuk menghindari pertarungan, apalagi harus membunuh musuhnya. Namun masalahnya ini adalah situasi antara hidup dan mati. Makanya karena sudah terdesak sedemikian rupa, terpaksa ia memenggal tangan sang putra geng Laut Utara. Dan akhirnya... I don't want to kill you. Di saat yang sama, geng anak yatim memulai rencana mereka. Sebelum merampok berangkas rahasia Master Lei, mereka membakar sebuah wilayah yang menjadi sarang dari pengedaran narkoba. Tentu saja sebelum tempat itu dimusnahkan, semua orang sudah dievakuasi. By the way, lokasi haram tersebut sebenarnya dikelola oleh Gagak Hitam. Makanya sejak tadi mereka berusaha menangkap pelaku dari pembakaran ini. That way. And that way. Kobaran api dari kebakaran ini membuat Fei Hung sadar kalau rencana mereka berjalan mulus. Ia pun segera menyusul ke lokasi, namun Master Lei tak menaruh curiga karena memang itu sudah menjadi tugas seorang perwira. Di saat yang sama, Xin Lan yang sejak tadi dikejar oleh Gagak Hitam berhasil memancingnya masuk ke sebuah gudang tua di pinggir kota. Dan begitu masuk ke sana, para anggota geng anak yatim yang dipimpin oleh Fei Hung sudah bersiap untuk membunuhnya. You're smart, but greedy. Black. Getting my silver key was the second. Sementara itu, Fun sejak tadi harus bertarung melawan puluhan anggota geng Harimau Hitam. Malam itu ia bernasib sial karena jalur pelariannya dikepung dari berbagai arah. Hingga pada akhirnya... Setelah mengalahkan Gagak Hitam, Xin Lan dan Fei Hung sempat berbincang. Ternyata mereka berdua memang sudah memadu kasih, namun keduanya tak berani melangkah lebih jauh karena takut Fun sakit hati. Tapi malam itu, Fei Hung berjanji akan menyelesaikan semua kesalahpahaman ini ke sahabatnya. Begitu kekuasaan geng Harimau Hitam telah runtuh. Tapi sayangnya rencana itu tak akan bisa terwujud karena Fun ternyata telah ditawan oleh mereka. Make him talk. No need for that. Are occupied anyway with your vault. Begitu menyadari kalau berangkas rahasianya telah dibobol, Master Lei langsung menyusul ke lokasi. Tapi baru juga mau berangkat, tiba-tiba ia dapat kabar kalau gudang itu telah kosong karena semua isinya sudah diambil warga. Nah, ketika Master Lei sedang di luar ruangan, Fei Hung sempat berencana untuk menolong sahabatnya. Namun Fun sudah pasrah akan takdirnya. Lagi pula jika ia tiba-tiba bebas, maka penyamaran Fei Hung akan terbongkar. This is everything that we've worked for. Don't make me live with this guilt. Make our dream reality. Begitu masuk kembali ke dalam gudang, Master Lei naik pitam dan memerintahkan Fei Hung untuk segera memotong lidah sahabatnya. Tentu saja ia sempat terdiam bisu dan kebingungan begitu perintah itu diberikan. Untung saja di saat-saat terakhir, tiba-tiba orang-orang kembali dihebohkan dengan penemuan jasad Gagak Hitam. Anehnya lagi, jasad itu memiliki bekas luka yang mirip dengan bentuk tongkat milik Iblis Utara. Sehingga penasihat geng sempat mencurigainya sebagai pelaku utama dari pembunuhan ini. Padahal sebenarnya sejak awal itu sudah merupakan bagian dari rencana Fei Hung dan teman-temannya. What are you implying, huh? I didn't even have time or opportunity and reap the benefits of my life's work. Di sini Master Lei sempat masuk ke dalam perangkap dan mulai mencurigai Iblis Utara sebagai pengkhianat. Namun ia memohon agar diberikan kesempatan untuk menjelaskan posisinya. Nah, karena kebetulan Fun ada di lokasi, ia pun berencana untuk menginterogasinya untuk mencari tahu siapa pengkhianat sebenarnya. Namun ketika itu terjadi, tiba-tiba Fun malah memanfaatkan ancaman tersebut untuk membuat orang-orang semakin percaya kalau Iblis Utara lah pelakunya. Speak! Okay. Don't cry for me!
bastard set me up, Father! By killing himself? Put him in the square. Bagi Fei Hung, Fun sudah seperti saudaranya sendiri. Mereka berdua memiliki mimpi yang sama. Setelah berlatih di gunung, keduanya berpisah untuk melakukan tugasnya masing-masing. Namun sebelum mimpi itu terwujud, ternyata Fun sudah harus meninggal duluan. Makanya Fei Hung tak bisa berhenti menangis malam itu. Ia sempat putus asa dan merasa tak ada lagi gunanya melanjutkan semua rencana ini. Namun Chun berhasil mengingatkannya bahwa ada ribuan warga Guangzhou yang menantikan kebebasan. Belum lagi ada 300 pekerja yang diculik oleh Master Lei dan keberadaan mereka masih belum diketahui hingga saat ini. Other people will escape it because of you. The North Evil is starting to look at me. I have to rescue them now. Walaupun sedang berduka, pagi itu Fei Hung harus kembali bersikap tegar karena ia dipanggil menghadap Master Lei. Namun di tengah perjalanan, dirinya menyadari kalau teman-temannya tengah berkumpul di sekitaran markas geng Harimau Hitam. Ternyata mereka semua datang untuk melihat jasad Fun. Diam-diam mereka juga berencana untuk membawanya kabur. Namun Fei Hung menyadari kalau ini adalah jebakan. Makanya ia segera mendatangi orang buta yang biasa melenturkan kisah untuk menyebarkan sebuah pesan agar teman-temannya tak memakan umpan tersebut. And all respected him. He Sides and the fire trap. Master Lei sendiri sejak tadi sudah tidak sabar ingin melihat musuhnya masuk ke dalam jebakan. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba orang buta tadi mengisahkan sebuah cerita yang menandakan situasi mereka saat ini. Alhasil, Xinlan dan teman-temannya langsung kabur dari lokasi. Tentu saja begitu mendengar pesan tersebut, Master Lei marah besar dan segera meminta agar si buta itu memberitahukan siapakah orang yang membayarnya. Of course, I'm blind, so I couldn't tell you what the stranger looked. Each of you come up and whisper these words into his... Ambush on all sides and a fire trap. Satu persatu, anggota geng Harimau Hitam diminta untuk membisikkan telinga si buta untuk mencari tahu siapakah pelakunya. Hingga pada akhirnya ketika giliran Fei Hung, semua orang sudah berharap kalau dialah pengkhianat yang dicari-cari selama ini. Tapi anehnya si buta malah bilang kalau dia juga bukan pelakunya. Ternyata si buta ini berpihak ke Fei Hung karena semalam sempat kebagian harta rampasan berangkas. And open the vault. Pada akhirnya tak satupun orang yang berhasil mengungkap penyamaran Fei Hung. Namun anehnya siang itu tiba-tiba ia diperintahkan untuk mendampingi pengiriman kargo ke sebuah rumah sakit tua di pinggir kota. Butuh waktu beberapa jam untuk bisa sampai ke sana. Dan betapa terkejutnya Fei Hung begitu ia menyadari kalau lokasi tersebut sebenarnya adalah tempat di mana para pekerja hilang itu ditahan. Di saat yang sama terlihat iblis utara sedang ingin bersantai di sebuah pemandian. Namun ia sadar kalau nyawanya dalam ancaman. Makanya sebelum masuk ke sana, tempat itu sudah dikosongkan. Tapi anehnya tak lama kemudian dua gadis berhasil masuk ke sana dengan berpura-pura sebagai wanita pesanan. Ternyata wanita itu adalah Chun. Ia ke sana untuk membunuh si iblis utara dengan cara membongkar semua rahasia dari rencana Fei Hung. Begitu ia berhasil mendapatkan kepercayaannya, disitulah ia beraksi. Easy to kill someone, huh? Ya, sayang sekali iblis utara ternyata tak sebodoh yang kita kira. Dengan bangganya, ia pun berencana untuk memperkosa wanita pendamping yang tadi datang bersama Chun. Namun tiba-tiba... Ternyata kematian Chun memang sudah direncanakan. Sejak awal dia ingin berkontribusi dalam memakmurkan rakyat Guangzhou. Mereka juga sadar kalau iblis utara tak akan bisa dibunuh dengan mudah kecuali dengan cara ini. Namun di balik itu semua terdapat sebuah fakta mengejutkan. Ternyata Chun adalah teman kecil mereka yang dulu diculik oleh penjahat. We achieve our goal. The sacrifice doesn't matter. So she was Little Fa. She wanted to be in your heart forever. Fei Hung tak menyangka sama sekali kalau orang yang ia cari selama ini ternyata selalu berada di sampingnya. Namun sampai akhir Chun tak ingin membongkar nama aslinya karena malu akan pekerjaannya saat ini.
Dan singkat cerita, keesokan harinya setelah menguburkan jasad Fa dan Fun, Fei Hung mengumpulkan semua anggota geng anak yatim. Karena lokasi dari para pekerja itu ditahan sudah terbongkar, kini saatnya untuk memulai gerakan pemberontakan. Fei Hung bersama teman-temannya memberitahukan orang-orang di kota bahwa keluarga mereka yang hilang ternyata telah diculik oleh geng harimau hitam. Kebenaran itu tentu saja memicu berbagai gejolak. Master Lei sendiri tak tinggal diam, ia pun membuat sayembara. Siapapun yang bisa membawa kepala Fei Hung akan langsung diangkat menjadi perwira selanjutnya. Si gigi besar sebenarnya sejak awal sudah tahu temannya adalah pengkhianat. Namun ia juga tak memungkiri kalau apa yang Fei Hung lakukan tak lain untuk menegakkan keadilan. Makanya ia memutuskan untuk bergabung. Pengusaha asing yang ingin menyeludupkan para warga Guangzhou akhirnya memutuskan untuk minggat. Dengan begitu, Fei Hung dan para warga lainnya berhasil membebaskan ratusan pekerja yang sudah ditahan selama ini. Tak sampai sana, mereka semua kemudian bersama-sama melakukan unjuk rasa dan menuntut keadilan di depan markas geng harimau hitam. Quiet, please. Sebenarnya, jika Fei Hung egois, ia bisa saja memerintahkan semua warga untuk langsung membantai anggota geng harimau hitam. Apalagi mereka menang jumlah. Tapi jika itu terjadi, akan ada banyak nyawa yang harus melayang. Maka dari itu, Fei Hung meminta agar pertikaian ini diselesaikan dengan duel. Cukup dia dan Master Lei yang bertarung. Siapapun yang keluar sebagai pemenangnya akan menguasai dermaga Guangzhou. If I die here, don't seek vengeance on my behalf. Let it pass! Karena tak ada pilihan lain, akhirnya Master Lei menerima tawaran Fei Hung. Tapi sebelum pertarungan dimulai, tiba-tiba Fei Hung mengambil semua lampu di gudang dan sengaja melemparkannya ke lantai untuk memicu kebakaran. Sekalipun dirinya mungkin akan kalah dalam pertarungan ini, paling tidak markas geng harimau hitam harus rata dengan tanah sebagai bukti pemberontakan. Pada akhirnya pertarungan pun dimulai. Seperti yang kita ketahui, Master Lei memang bukan petarung abal-abal. Bahkan awalnya Fei Hung terlihat kesulitan untuk memberikan serangan balasan. Apalagi keduanya bertarung di tengah kobaran api. Di saat yang sama, para anggota geng harimau hitam sejak tadi berusaha memadamkan kebakaran tersebut. Namun usaha mereka tak membuahkan hasil. Tak butuh waktu lama, lantai bawah gudang tersebut sudah dilahap si jago merah. Fei Hung dan Master Lei kini harus bertarung di atas atap yang diselimuti dengan api. Orang-orang di luar gedung sebenarnya mengira kalau keduanya telah tewas. Makanya semua anggota geng harimau hitam akhirnya memutuskan untuk kabur sebelum diamuk massa. Master Lei sendiri mulai panik karena sampai saat ini belum juga bisa mengalahkan Fei Hung. Sedangkan kobaran api sebentar lagi akan membunuh mereka berdua. Sekalipun mereka berdua adalah musuh, tapi Fei Hung tak ingin membunuh Master Lei dan menawarkannya untuk berdamai. Namun di saat-saat terakhir, Master Lei malah memilih mati dibanding harus melanjutkan hidup tanpa kekuasaannya. You really think killing me will make the world that easy to be a hero? Singkat cerita, beberapa waktu kemudian kita diperlihatkan Fei Hung dan warga Guangzhou yang sedang merayakan keberhasilan kemarin. Berkat usaha mereka, kini narkoba maupun perbudakan di wilayah tersebut telah hilang. Dan inilah awal mula dari perjalanan seorang pendekar bernama Wong Fei Hung. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.